kasihan ya. Jelas ini pendanaan juga, cuma kalau harus meminta dukungan dari anggota, nah pantas-pantasnya dukungan berapa ya untuk tidak asosiasi. Kita terus. Terima kasih Pak Sam. Lanjut, nanti ketiga nomor 2. Posisi saya yang seperti itu dibenarkan atau tidak, ataukah sebaiknya saya memperbaiki tulisan saya yang sudah saya submit sebelumnya, tapi dengan perbaikan-perbaikan yang menurut saya malah lebih susah gitu loh. Kira-kira pertanyaan saya hanya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuti. Ada satu lagi? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Johan dari Universitas Gunawarman. Sebenarnya kalau berbicara tentang lingkungan atau masalah itu sebenarnya kerjasama dengan yang tadi dari Purwokerto bahwa hari ini kalau mau curhat sedikit kami sudah kehilangan 8 edisi tidak terbit dan ketika tadi menurun memaparkan tentang utang 6 edisi 7, wah, kok sepertinya mudah bagi guru tapi sangat sulit bagi kami dan seperti itu. Nah, terkait dengan restrukturisasi pengelola jurnal ini mungkin yang menjadi ini share dari Bu Nurul bahwa Bu Nurul mungkin akan lebih mudah untuk merekonstruksi atau merestrukturisasi pengelolanya karena sumber daya yang ada. Tapi bagi kami apakah memang pernah ada sharing atau diskusi dengan Dikti dari Gubernur tentang pengelola di dalam yang kemudian memanfaatkan dari luar? Karena kalau bicara sumber daya, jujur saja kalau internal kami sangat sulit untuk mendapatkan dewan redaksi atau penyunting apapun nanti yang punya popularitas atau apalah dalam 3 tahun terakhir yang bisa kemudian menjadi poin bagi Dikti. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan untuk membayar utang tadi sebagaimana disebutkan Pak Sam tadi bahwa bagaimana kiat Bu Nurul untuk meyakinkan kembali teman-teman supaya tulisannya itu tidak seperti yang disebutkan Pak materi pertama kemarin penelitiannya 2011 tetapi 2010 misalnya kan seperti itu kemudian menjadi kendala. Dan yang terakhir ini mungkin saran saja sebagai sebuah masukan bagaimana kalau dalam forum ini kemudian ada sebuah kesepakatan bersama atau ada sebuah solusi bersama bagi kita untuk mencoba bagaimana tulisan artikel-artikel yang ada kemudian bisa share ke pengelola atau tulisannya, meskipun saya yakin bahwa mungkin banyak juga penulis yang akan bertanya jurnal apa dan bagaimana popularitas atau bagaimana kualitas dari. Terima kasih. Terima kasih. Lanjutan terakhir di Bogor. Terima kasih. Langsung saja. Saran
sebagai pengelola jurnal di UGM, alami mungkin juga dialami oleh yang kami mengelola jurnal di lain tempat, mungkin ada versinya berbeda. Kemudian yang juga disampaikan, untuk yang penomoran dengan utang 6 ya, 6 saat tadi dalam masa vakum. Kemarin saya tanyakan ke yang narasumber ini, bagaimana kita mensiasati yang vakumnya tadi, sehingga kita akan melakukan rencana akreditasi di jurnal dan berikutnya. Katanya boleh. Jawabannya, kita buat sudah diizinkan penanggung jawab jurnal tersebut diizinkan itu membuat surat vakum. Selama 2 tahun vakum, setelah vakum itu kita melakukan akreditasi di jurnal berikutnya aja. Misalnya 2 tahun, 3 tahun ke depan kita siapkan. Kita nggak usah mikir utangnya yang 6 atau 10 atau 8 lagi. Kita sudah mulai menyiapkan yang jurnal yang akan datang persiapan akreditasi itu. Mohon nanti bagaimana mereka nanti menurut. Kemudian untuk syarat seperti berkaitan dengan restrukturisasi dari kita kadang-kadang tidak semua kita bisa dengan itu teman-teman dari gitu, mungkin tidak semuanya menguasai tentang pengelolaan jurnal dan pelan-pelan kan teman-teman kita juga akan melakukan sosialisasi. Nah itu sedikit kesulitannya, jadi kadang-kadang apakah di UGM mungkin pernah ada semacam pelatihan khusus untuk pengelolaan jurnal. Waktu itu kami dan Pak Haji waktu itu kita ada UI melakukan sertifikasi untuk pengelola jurnal nasional dan pesertanya nasional memang. Kemudian sampai sekarang belum ada lagi. Kita tahu 1 minggu khusus pengelola jurnal se-Indonesia, baik itu penerbit swasta maupun perguruan tinggi. Nah mungkin ini menjadi masukan juga di forum ini ke depan. Apakah nanti UGM akan bisa menghasilkan itu ada pada kami sertifikasi untuk pengelola jurnal. Pengelola jurnal itu punya keahlian khusus. Karena kalau tidak mungkin jadi maaf ya Pak, pengelolaannya itu pada titik ambil dulu karena tidak punya gitu. Memang nanti yang terakhir untuk tulisan-tulisan. Memang kemarin ada sebaiknya riset, tapi juga pemikiran juga bisa, tapi kalau tidak boleh yang membuat kemudian pemikiran harus punya pengalaman hidupnya. Itu jurnal-jurnal yang disampaikan Bu Nurul tadi, apakah dari soal riset? Sementara seperti kami yang sedang sekolah S3 begitu, kadang-kadang itu membuat artikel. Sementara kalau untuk riset, dia kalau kita sudah melakukan riset, kalau belum itu bisa di tanggapannya juga. Terima kasih. Terima kasih. Jadi ada 5 penanya dari Ibu Sangat Tuhan, Bu Yuni. Benar bicara semua apa sih? Baik Pak, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih atas komentarnya dan beberapa pertanyaannya. Pertanyaannya susah-susah semua nih. Saya mulai dari Wahyu, mungkin curhat juga ya Bu ya. Memang saya sepakat Bu, lingkungan ini yang utama, kunci pertama memang membantu. Jadi pengalaman dari kami memang Din, Kaisrin, wakil dekan bidang akademik ya, itu memang kemudian menemui manggil saya karena saya lebih junior menurut buat IGB terakreditasi. Pada itu statementnya ya itu, dan kemudian itu di follow up oleh Kodi. Kalau tadi ditanyakan berapa biayanya, ini agak sedikit sensi Pak. Tapi terbitan kami ini volumenya jadi volumenya kalau nggak salah di atas 1000 sampai 2000 eksemplar. Sehingga kami bekerja sama dengan penerbit. Jadi kalau tadi ada yang bertanya juga, bagaimana kalau bekerja sama dengan penerbit? Jurnal itu bukan masalah printing, ya. Printing ini 2 hari selesai. Tapi yang mau di-print apanya? Jadi jurnal ini masalah konten. Jadi kami sudah punya langganan penerbit yang dia bisa
2 kali 24 jam manuskrip masuk yang sudah ready to print, itu di print bisa dan kualitasnya sama. Jadi itu yang kami lakukan. Mengapa bisa 7 terbitan dalam waktu 2, jadi di bulan Februari Maret itu kami siap untuk reakreditasi karena kami sudah buka ini penerbit, Pak. Ya memang tidak murah, ya tidak murah. Saya agak lupa Pak kalau nomornya begini, saya selalu nggak ingat Pak kalau angka uang. Yang jelas saya bilang ke Direktur MM waktu itu Profesor Lingkungan Arsyad, Pak berapapun yang saya butuhkan Bapak support enggak? Kalau Bapak mengatakan nanti kita, dan waktu itu 2012 UGM masih di HMM, jadi kami punya fleksibilitas Pak. Kalau sekarang mungkin agak seret ya, susah gitu. Kalau nggak masuk di RKT harus ada RKT perubahan gitu. Itu per 2013 ya. Jadi pada waktu itu juga mungkin bejone gitu, itu mudah gitu. Kita mau cepat nih, jadi tim yang edit naskah gitu dibayar siapa? Hire mahasiswa, editing dan sebagainya kita hire. Jadi kontrak sistemnya part time, tambah part time-nya gitu. Jadi suatu tim reakreditasi nambah. Dan kita ada SK-nya, jadi kemudian SK ini kan berimbas tidak sekedar aktivitas tapi anggaran. Jadi itu kalau penerbit tadi juga, kalau saya mungkin ya oke-oke saja, tapi ya jadi kontennya harus untuk pendanaan tadi ya Pak mungkin agak sedikit sensitif. Kemudian untuk Bu Titi ini proses review. Jadi memang kalau saya submit ke jurnal, submit paper saya ke jurnal, saya selalu merasa jurnal paper saya baik. Tapi mungkin orang lain punya pandangan atau kacamata berbeda dengan saya, sehingga mereka biasanya tidak percaya. Tapi beberapa kali saya submit dan ditolak itu karena bisa jadi reviewer ini bukan sebidang dengan kami. Ini cara melipur diri ya. Jadi saya pernah ditolak itu, kemudian conclusion kami understand my sombong nih. Tapi ini menghibur karena sakit memang ditolak ya. Jadi kalau memang sarannya adalah major revision, ya kita ikutin Bu. Ya, Ibu mensimplifikasi masalah, ikutin saja. Jadi saya sebagai editor itu senang kalau penulis yang merevisi papernya itu memberikan catatan mana yang sudah diperbaiki, komentarnya di halaman berapa, Ibu memperbaikinya seperti apa. Fokus pada itu saja, meskipun ini major revision. Sehingga terkadang kalau itu emergency, itu yang dulu kami lakukan, harus terbit cepat, kami mengambil alih. Gitu. Kami akan mengatakan, kalau ini masih bidang saya ya, mengatakan this is enough. Penulis sudah melakukan dengan baik. Lalu kami akses, jadi kami nggak perlu laporan ke reviewer. Jadi proses ini bisa lebih cepat. Ini memang tidak ideal, tetapi 1 tahun 7 terbitan itu tidak ideal semua, gitu. Termasuk tadi pertanyaannya bagaimana penomorannya. Nah penomorannya memang kami memilih paper yang tidak bermasalah dengan waktu riset Pak. Tidak mungkin dong kalau ini terbit di 2010, 2011, penelitiannya 2012. Jadi memang ada artikel-artikel kalau di manajemen itu kan masih bisa, misalnya penelitian 2009 pada waktu itu 2010 gitu, 2009 terutama 2008 itu masih bisa masih oke dalam durasi 5 tahun. Atau kalau di top line jurnal, strategic management jurnal misalnya di bidang kami itu ada 15 tahun Pak datanya itu, dan tidak masalah, masih bisa dipublish. Jadi kemarin beruntung kami tidak menghadapi masalah kaitan dengan penomoran. Nah tadi menyambung dengan pertanyaannya Bu Yudi, bagaimana nantinya? Kami kebetulan tidak vakum sebenarnya. Dalam arti begini, karena di 2010 kami utang edisi ketiga. Kemudian 2011 ke 2011 tidak terakreditasi. Jadi 2010 edisi ketiga tidak utang, 2011 3 terbitan, 2012 3 terbitan, gitu kan? Jadi 7 nih. Jadi pertanyaannya waktu itu kami mau reakreditasi kapan? Gitu. Nah, Dikti itu akan melihat dokumen selama 6 edisi. Kalau Ibu itu terbitannya setahun 2 kali, maka 6 edisi ini 3 tahun Bu. Gitu. Kalau itu setahun 3 kali, maka yang akan dilihat 6 edisi.
Maka kalau kami reakreditasi 2013, kami harus memenuhi kebutuhan 6 edisi, berarti 2010, 2011. Nah, 2013-nya yang 7 itu di edisi kedua 2010, 2012, 6. Yang dievaluasi Dikti untuk reakreditasi 6 eksemplar ini, 6 edisi ini udah selesai. Jadi kalau tadi misalnya ada 10 tahun ya, 10 nomor, 10 kolom, ya sudah Bapak Ibu mau merencanakan reakreditasi kapan? Fokus di 6 terbitan itu saja. Jadi misalnya saya males nih ya, karena terakreditasi 5 tahun, nanti kan reakreditasi lagi nih 2018. Ya sudah, saya fokus aja di leha-leha saja sekarang. Jadi nanti 2017, 2016 kita kejar nih. Tetapi kan kami terindeks di Scopus. Kalau nanti nggak rutin terbitannya, kan bermasalah dengan Scopus juga. Dan informat di 2013. Jadi ya nggak bisa juga. Jadi waktu itu pilihannya kami menunda akreditasi lagi. Jadi waktu itu ada ditawarkan di 2013, di 2013 semester 1 atau semester 2 gitu. Ya kami kan mungkin nggak ya langsung 6 terbitan. Ya 1 tahun jadi 6 terbitan itu. Nah, pelaporannya bagaimana Bapak? Kami nggak bohong. Kami sampaikan di bukti. Jadi kami tidak melakukan bebel. Jadi kalau dia terbit, maksud saya kan Dikti itu meminta bukti ke penerbitnya sama dikirim. Gitu. Jadi misalnya paper 5 paper sudah di proofread, sudah diedit dan sebagainya mau dicetak ke siapa ini? Ke penerbit. Ini kan dilampirkan ya Bapak Ibu, bukti-bukti seperti ini yang jelai menurut saya. Ini dilampirkan dan dicek sama mereka gitu loh. Kita nggak berbohong, kami nggak melakukan backdate. Kami sampaikan apa adanya. Ya kami memang terbitnya itu kan 2012, berarti ada yang Mei 2012 itu ngisi utang yang 2011 ya. Kami esis, kami nggak berbohong. Dan itu kami laporkan di deskripsi kami sampaikan. Jadi kami menambah narasi, kami ceritakan nih. Dan ada lampiran tanggalnya itu kami tidak melakukan backdate sama sekali. Ya silakan kalau Dikti mau menghargai proses kami berjuang, gitu loh. Kami ingin waktu itu Dikti hargai loh, kami dibantu gitu loh. Dan kami tidak memanipulasi data apapun. Real, as is itu. Dan itu dilampirkan. Dan tidak masalah ternyata. Jadi Dikti cukup objektif dan menghargai proses balik. Jadi waktu itu yang dari profesor dari UMS, saya lupa namanya Pak siapa, itu mengatakan kami menghargai perjuangan Haji Nurul, salut gitu. Jadi itu yang kemudian masa Dikti ya segitu-gitunya. Karena kalau di kuantitatif, karena poin itu keteraturan terbitan itu dinilai. Dan itu skornya 0, 1, 5, 7 gitu. Ya kami 0. Kemudian dokumen dikirimkan ke penerbit sesuai tidak, pembicaraan dengan reviewer itu kan. Jadi kalau dia 2011 masa kami pembicaranya 2012. Ya kita nggak bikin Bu. As is deh pokoknya. Kami sampaikan ada di dokumennya. Jadi kami kirim ke Jakarta itu ya 1 mobil ya itu sangat. Jadi itu bikin meminta itu soalnya. Jadi kami tambahkan narasi. Dan itu jadi poin tersendiri oleh Dikti ternyata. Ya kejujuran itu memang menyakitkan, tapi alhamdulillah Dikti masih melihat sisi positifnya. Terima kasih untuk itu. Jadi memang 2012 itu yang betul-betul kita publish banyak sekali ke penerbit itu mulai dari Mei, kemudian September, nah Oktober, Desember itu sekian 3 edisi di 2012 itu terbit di Desember. Di waktu itu tidak ada istilah tahun baru karena kita betul. Jadi satu terbitan misalnya 600 eksemplar itu kemudian hanya 1 minggu. Kami meminta 1 minggu dan hanya untuk sekian eksemplar. Jadi meminimalkan Dikti itu kalau nggak salah ada skornya. Kalau eksemplarnya 0 sampai 200 poinnya berapa? 300 sampai berapa? Kami meminimalkan skor itu aja untuk yang edisi kemarin ini. Itu strateginya. Dan ini karena cepat dan sedikit mahal atau tidak murah sebenarnya. Nah itu komitmen dari atas Pak.
kami sampai budget ini tanda tangan. Pokoknya kalau yang minta saya waktu itu disetujui Pak. Oke. Jadi itu mungkin juga yang memudahkan kami ya. Kemudian Dewan Penyunting. Dikti mengatakan Dewan Penyunting ini baik kalau bukan dari internal Pak. Jadi kesalahan yang kami lakukan di 2000 sebelumnya itu semua internal. Atau kalau ada 30 orang, maka yang dari internal itu 25. Itu tidak baik. Jadi lalu yang edisi sekarang Dewan Penyunting itu hanya 11 atau 15 orang, di mana yang internal mungkin hanya 40%. Karena dia mengatakan ini saya juga mempelajari pola yang penilaiannya yang kalau Bintang Bestari atau Dewan Penyunting di atas 60% itu luar itu bisa UGM ya Pak, luar UGM itu maka skornya akan 5 kalau nggak salah atau 7. Nah kami nggak mungkin memangkas sekian banyak yang sudah terlibat, tapi tetap 3 tahun terakhir. Jadi dulu kami tanya juga dengan UI. Jadi UI ini juga ada International Journal Southeast kalau di manajemen ya Pak, Southeast Asia of Management SEAM yang dilakukan oleh Mbak Sari waktu itu sebagai chief editor. Dia mengatakan dulu buat saja yang ramping. Jadi yang dilakukan UI, Dewan Penyunting tidak harus banyak, tapi mereka yang bekerja dan mereka yang publish. Jadi Dewan Penyunting ini tidak yang leader memang pekerjaannya, tapi dia publikasi dalam 3 tahun terakhir. Jadi mereka itu kalau UI hanya 5 orang kalau nggak salah, 2 dari UI, 3-nya dari yang lain. Nah yang dikembangkan oleh UI, mitra besarnya internasional semua pada waktu itu. Tapi UI juga pernah tidak terakreditasi Bapak Ibu yang kemarin. Jadi saya waktu lihat nggak terakreditasi. Selamat ya Mbak, saya pernah gagal, itu indah ternyata. Nah, jadi yang kami lakukan memang di internalnya sedikit. Jadi kalau saya bisa memberikan gambaran, mungkin Bapak bisa kerjasama dengan tim dari universitas lain, itu sudah eksternal. Jadi nanti setiap berapa periode ganti saja, ganti. Tetapi di internal itu ada PIC-nya, mungkin seperti Pak Johan dengan staff yang itu mungkin agak sedikit tidak lolos Pak. Itu konsekuensinya. Nampaknya sudah semua ya Pak. Oh ya, yang untuk paper ya akan tersedia. Baik, di jurnal kami Gajah Mada International Journal itu memang mengakomodasi untuk yang theoretical paper itu. Tetapi karena jurnal Gajah Mada International Journal ini kan mediocre ya. Kalau di bidang kami ini kalau dia theoretical paper itu top tier, sehingga dia memberikan framework. Nah kalau kita ini kan negara berkembang, emerging market economies context, maka theoretical papernya ini tidak kuat gitu. Sehingga kami lebih preferable, lebih suka artikel itu empirical base karena itu sellable, punya daya jual. Jadi kalau theoretical paper mungkin 1-2 yang kami terima. Karena kemudian ide barunya itu kan novelty-nya di theoretical paper itu pasti jauh di bawah theoretical paper jurnal mungkin the third tier, second tier kalau di bidang kami ya itu gitu. Sehingga wajar kalau misalnya jurnal di AMJ, Academy of Management Journal, SMJ, Strategic of Management Journal, Journal of Applied Psychology misalnya, atau Journal of Public Administration, ini kan layar 1. Ini banyak yang konseptual gitu. Di kami nggak gitu nyaman juga ya. Dan waktu itu juga dikritik oleh diri. Ini kok konseptual gimana novelty-nya kalau konseptual gitu. Jadi sekarang ini sejak kami terakreditasi kayaknya tidak ada satu mungkin yang seingat saya itu konseptual yang kemudian topiknya lebih Indonesian sekali, Indonesia banget. Jadi untuk Bapak Ibu kalau tertarik publish di kami sepanjang itu economics, administratif kami welcome. Prosedurnya belajar. Itu ya Bapak Ibu, terima kasih. Tidak luar biasa. Prof, silakan bagaimana pengelolaan jurnal yang terbaik untuk kita ke depan, Prof? Ya, saya nambah saja yang agak
tahapan itu tidak harus sama setiap jurnal. Barangkali di kita dana, di tempat lain barangkali yang pertama itu tersedia dana tetapi artikelnya nggak ada, jadi bisa berbeda-beda tergantung masing-masing jurnal itu. Lalu yang penting untuk Pak Johan, nanti setelah sesi ini barangkali kita akan mendiskusikan kesepakatan bersama untuk kita bershare tulisan, barangkali kemudian mengembangkan pikiran Bestari, kemudian juga bagaimana nanti mengatur gaya selingkuh bersama sehingga nanti kita bisa membuat sesuatu jurnal yang bisa kemudian berkembang bersama untuk kepentingan kita bersama. Oke. Terima kasih, silakan ada tambahan sedikit dari Ibu. Oh ini tadi mungkin yang Bu Yuli bertanya tentang sertifikasi untuk workshop ya. Jadi 2014 kami didanai oleh Ibu. Tapi mungkin memang bidang kami karena bisnis ya Ibu. Jadi kami itu menjadi karena terakreditasi lagi, maka jurnal kami ini jadi jurnal pembina. Maka di 2014 kemarin kami didanai oleh ITI untuk membina 7 atau 8 jurnal di bidang ekonomika dan bisnis. Jadi waktu itu ada 2 atau 3 kali workshop di UGM, tapi memang bidangnya ekonomi dan bisnis. Mungkin distribusi informasinya tidak sampai ke Sipol gitu ya. Dan sejak kejadian kegagalan kami ini, kami sering didatangi juga oleh teman-teman pengelola jurnal untuk semacam studi banding. Ya, untuk pengelolaan jurnalnya, mereka melihat administrasinya, kemudian cara menjawab ke penulis. Kami buatkan sistemnya, jadi staff itu tahu. Jadi kalau ini ditolak, kira-kira jawabnya begini. Kalau diterima, kira-kira begini. Jadi ada, kami sudah melakukan beberapa kali, tapi mungkin karena bidangnya manajemen bisnis ya, jadi tidak. Menarik pengalaman langsung mengelola jurnal dan lika-likunya. Intinya adalah tetap ada pada pendanaan dan komitmen. Apapun teknis yang kita siapkan sudah sangat baik, tetapi kalau pendanaan dan komitmen penanggung jawab itu kurang, itu malu halang. Jadi saya kira itu yang bisa disampaikan oleh 2 pembicara. Waktu jualan yang membatasi kita, maka mari kita tutup sesi pertama ini dan memberikan aplaus kepada Profesor Sawan dan Ibu Guru. Terima kasih Bu atas partisipasinya dalam sesi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.